hilang dong. Ada yang apa? Apa? Yang bawaan banyak biasa. Kalau penting mau banyak dokumen gitu-gitu. Sayangnya di belakang nggak ada kalian. Oh, udah tidur 9 jam gini. Jangan pulang. Udah makin tidur gini. Kasihan mau nih. Harus logika ke depan. Ini ada apa? Mana bro? Ayo Wis. Kita udah buka kelas 10. Pak ikut. Oh iya, lama nggak? Udah semua ditutup aja. Bruno Fernandes. Asal di Baik semuanya anak-anak, tolong perhatikan dulu ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya sementara pakai ini. Yang pertama biru ada Ahmad Biruni. Nanti sekalian apalin nomor absen ya. Udah tahu nomor absennya? Udah masing-masing? Kemudian Aulia Dadan Dewi Imam Mariam Abu. Bu di depan Bu, duduknya Bu biar kelihatan. Iya Yasa Ajam Tasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang ikut kelas ini ada 10 orang ya? Baik, silahkan yang di belakang duduk di depan biar lebih enak belajarnya. Dan Bapak ingatkan ya kalian mulai dari sekarang jangan segan-segan untuk bertanya langsung pada saat jam pelajaran atau nanti di luar jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di list Ya. Aduh, ya. Baik semua, selamat pagi. Gimana? Sehat?
Berangkat jam berapa dari rumah? Jam 6. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan masuk materi ya. Ini kayak apa dulu ya, agar faktor oksigen ya lebih baik. Ya, waktu anak kelas 10 belajar gerak apa gerak lurus ya. Kalau yang disebut kan, oke. Ada gerak lurus, ada dua, ada gerak lurus berarti ya, B terus sama gerak lurus berubah berat. GLB. Terus gerak apa lagi yang pernah dilakukan? Gerak parabola? Iya. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa disebut gerak lurus? Hah? Karena apa? Karena lurus, ya lurus ya. Kayak begitu saja begitu. Coba perhatikan. Udah jatuh, jalan ya. Mobil gerakan lurus ini. Oke? Terus kenapa disebut gerak parabola? Bentuknya kayak parabola. Oke, saya ingin tanya lebih lanjut dari ini. Parabola itu kalau di matematika itu fungsi apa sih? Fungsi itu. Bukannya ke atas ke bawah. Ke bawah. Parabola memang bentuknya fungsi kuadrat. Makanya kenapa ada T kuadrat kan ya? Kan? Jadi penamaan gerak ya sekarang penamaan gerak itu berdasarkan pada bentuk lintasannya. Nah, kalau lintasannya tadi kan karena lintasan objeknya atau bendanya berupa garis lurus, maka disebut gerak lurus. Terserah mau beraturan, berubah tidak beraturan, pokoknya yang namanya lurus itu garis lurus, namanya gerak lurus. Terus kalau bentuknya parabola, maka parabola yang begini nanti bentuknya. Apakah yang nanti aja yang ada seperti ini gitu. Gerak komik itu termasuk nah itu disebut gerak. Kalau begitu gerak melingkar berarti bentuknya kayak apa? Lintasan. Simpel kan? Jadi gerak melingkar, gerak sebuah gerak dan lintasannya itu berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Please. Harus kaitkan pemahaman dengan tulisan. Otaknya makan bocor, kayak berbocor. Ya, oh gini keluar, nah, ini ada. Ya. Coba tulis. Dengan gerak lingkar. Itu apa? Namanya ujian sama kan? Biasa apa kalian sadar tinggal itu? Gerak yang berbentuk lingkaran. Gerak yang berbentuk lingkaran. Oke. Kalau saya kasih nilai 90 belum 100. Betul, gerak yang apa? Berbentuk berarti gerak yang lintasan objeknya berbentuk lintasan kan tadi. Baik, Pak, tak tulis. Gerak melingkar adalah gerak yang bentuk lintasan bendanya atau objeknya berbalik atau bagian dari lingkaran, bisa setengahnya, bisa setengah. Bedanya sama parabola? Kalau parabola bentuk lintasnya kayak parabola. Kan saya kira parabola fungsinya kan simpel aja, gitu kan? Kalau lingkaran gimana bentuk lingkaran? Oh, berarti lingkaran sempurna. Ya, atau bagian dari lingkaran.
Pernah lihat pernah lihat jembatan enggak? Jembatan yang begini. Ada kan ya? Yang di atas angin itu kan begini. Atau di jalan Suparno itu ya. Karena saya orang NU. Kalau NU mengajuin itu. Kan gitu. Nah itu kan bagian dari entah setengahnya, entah seperempatnya, atau seperempat. Namanya terserah. Gimana sampai sini? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Salah, ada yang ditanyakan? Oke? Oh, silakan. Berarti kalau misalnya lintasannya belum tidak perlu lingkaran yang sekarang, itu maksudnya kesan Bagian. Jadi berbagai bisa parabola tergantung nanti apa yang pertama akan kasih bagian dari lingkaran atau kayak planet bisa biasa lingkaran. Pernah lihat kincir ya. Apa tuh yang orang yang lain. Nah, si orang yang itu kan mengitari semua gerak. Tapi sempurna karena satu kan orang naik di bawah ke atas kita dan dia balik lagi. Jadi si orang ini bergerak satu gerak. Atau kayak di taman yang hanya berjalan, biasanya jalan ya sampai balik lagi dia gerak. Tapi bisa sebenarnya bisa hanya sebagai karena nanti ada ciri dari gerak. Ada ciri dari gerak yang tidak dimiliki oleh gerak. Jadi masing-masing gerak punya ciri. Waktu Anda semua di kelas 10, ciri gerak lurus ya kan pertama lintasannya berupa garis baru ada yang lainnya. Gerak lurus kan ada gerak lurus, gerak ada berubah dan gerak. Betul nggak? Apa yang menjadi cirinya? Apa yang membedakan antara GLB dan GLB? Perubahan. Kenapa ada perubahan kecepatan? Ada percepatan. Untuk gerak lurus perubahan gerak percepatannya cepat. Maksudnya gini, kalau misalkan apa sih arti percepatan adalah yang sama dengan 2 meter per second kuadrat. Apa? Iya. Percepatannya 2 meter per second kuadrat. Apa artinya? Dia akan menambah kecepatan 2 meter per second. Terus dalam setiap detik. Jadi dalam setiap detik kecepatan bertambah 2 meter per second. Kalau udah 2 detik, 10 detik, 20, 50 detik. 100. Jadi coba Anda paham nggak seperti ada keterasilan? Satu dua kalau 1 detiknya aja kecepatan bertambah 2 meter per second. Berarti kalau udah 2 detik, kan 10 detik, 20, 100 detik, 200. Kita bisa melihat ada data kasus namanya BLB. Oke? Ya, kalau GLB Tidak ada percepatan. tidak percepatan. Artinya apa? Kecepatannya kalau kesana. Apa? Kecepatannya konstan. Ya, itu yang menjadi ciri khas GLB dan GLB. Jadi pertama gerak lurus dulu. Oh, hasilnya berubah garis lurus. Nanti ada kasus nih, ada apa? GLB dan GLB. Anda semua udah tahu ciri. Ya, GLB itu kecepatannya konstan. Ya. Kalau GLBB percepatannya tidak konstan. Soalnya konstan ya.
Oke? Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Tadi katakan kecepatannya konstan. Ya. Saya tanya, kalau kecepatan itu besar apa? Skala atau vektor? Vektor. Kalau kecepatannya konstan, berarti yang konstan apanya? Apaan? Vektor itu kan besarnya memiliki apa? Apa? Arah dan besaran vektor adalah ada skala ada vektor ya. Kalau skala kan besarnya hanya nilai. Kalau vektor arah dan nilai. Jadi kalau sebuah vektor itu dikatakan konstan, kalau apa? Nilai dan arahnya konstan. Speedometer, nah ada yang pernah naik motor, pasti pernah yang pertama ya, yang juga naik kan. Kalau bawa ya nggak tahu kan ya. Tapi pernah nggak memperhatikan speedometer? Misalkan apa ya di 20 lah ya, terus pas belok, ya masih di 20 kan. Selama belokan begitu, kita 20 tadi arahnya berubah kan. Kalau itu kecepatannya konstan. Tidak. Kenapa? Nilainya boleh sama, tapi arahnya berubah. Maka dikatakan kecepatannya nggak konstan. Kalau nggak konstan pasti ada percepatan. Itulah yang terjadi di gerak ini. Paham? Belum. Jujur lebih baik dari jujur. Harus dalam hal sama ini perusahaan juga harus sih. Apa yang belum paham? Apa yang belum paham? Kenapa dia bisa ada kenapa ada perubahan kenapa kecepatannya nggak konstan waktu belok kan dia sama-sama 20. Tetap di 20, tapi pas lagi belok gitu ya. Kenapa tidak konstan? Benar ya? Kecepatannya nggak konstan. Baik, kecepatan itu adalah besaran vektor. Besaran vektor besaran memiliki nilai dan arah. Paham maksudnya nilai? Hah? Ya. Benar. Ya. Arah tahu maksudnya? Tahu. Oke. Nilai kalau dua-duanya beda, kalau ada yang berubah ya tidak konstan. Ya. Tadi kan nilai sama ya, tapi ya 20 kan di speedometer kan ya. Tapi ternyata arahnya berubah. Berarti ada perbedaan. Paham? Good. Ya. Nah, kalau paham langsung ditulis gitu ya. Tulis, belajar susah. Ya. Biar nggak bocor. Kalau nggak terus nanti pas beres keluar, nah apa ya? Masa beli mengulang? Ngantuk nih. Beres kopi. Bukan tuh. Oke, depan sih. Oh, nobar dari malam ya, Pak. Coba banyak. Nobar, ada langsung nobar dari malam. Ya. Nobar sih malam. Ya. Ketika bola ditendang itu berapa? Para bola atau bukan? Nah, enggak ya. jadi Anda itu kalau sekarang kan udah belajar fisika sama Bu Sekar, saya kan udah belajar. Jadi ketika lihat bola tuh bola, bukan sekedar bola tapi anak bola, kan ya? Kebayang bayarnya berapa, gimana gitu kan? Minimal gambar vektornya gimana gitu kan? Itu baru kelas fisika, ya? Oke? Ya jangannya ya. Ya. Nah, jadi tadi gerak melingkar adalah gerak yang lintasinya berupa lingkar atau bagian dari lingkar. Ya. Nah, kemudian waktu kelas 10 Bu Sekar mengatakan ada besaran dalam gerak itu ada 3 besaran lagi. Ada perpindahan, ya. Ada kecepatan rata-rata
terus ada sepakatan. Oke, ya. Dalam gerak melingkar pun ada. Kalau di gerak lurus ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan, maka di gerak melingkar pun sama. Ada perpindahannya, ada kecepatannya, ada percepatannya. Ada. Ya. Nah, yang buat beda dalam gerak melingkar, gini. Kalau waktu Anda belajar gerak lurus, ya, yang kan dikenal ada apa yang namanya perpindahan, itu kan perubahan posisi, betul nggak? Ya, perubahan posisi kan, gitu. Ya, nah dalam gerak melingkar, posisi setiap benda itu dinyatakan oleh jarak radialnya dan sudut. Wah, kayak apa ya? Pernah lihat jam nggak? Itu jamnya bergerak, aduh saya lupa, nggak bawa jam yang gede gitu. Tapi pernah kan lihat jam yang detiknya bergerak, kita ya? Yang muter gitu, pernah lihat kan? Ada yang pernah lihat nggak jam? Pernah ya, tapi lihat gerakan, jangan yang jarum jam atau menitnya, lihat yang gerakan jarum detiknya. Ya, jarum detik kan, misalkan ini 12, ini 3 ya, ini 6, ini 9 kan, ya, geraknya kemana? Ke sini kan ya, itu kan ya. Sekarang bayangkan ya oleh Anda semua ya, jarum detiknya tuh, ambil yang jarum detik, katakanlah dikasih tempelan lah di jarum detiknya itu di ujung, misalkan warna apa, tersalah, warna kuning, warna apa gitu. Yang tempelan itu adalah apa namanya, bendanya, anggaplah benda gerak itu kan ya, gerak kan. Dalam kalau ini 3, ini 6, ini 9 ya. Tuh. Kan si jarum ini yang apa namanya? Ini bendanya di sini. Katakan ya. Si benda ini kan akan gerak melingkar, betul nggak? Iya, akan gerak melingkar. Posisi ini, ya, posisi setiap benda, misalkan pusat kan si benda kan bisa ada juga di sini kan ya, betul nggak? Ya. Nah, posisi ini dinyatakan oleh apa? Jarak radial. Apa itu jarak radial? Jarak benda dari pusat lingkaran. Jadi apa, kayak radius ya? R. Terus apa lagi? Kalau jarak radial benda ada di sini, sama nggak dengan yang di sini? Sama kan? Sama aja itu kan ya. Berarti kalau hanya pakai R aja cukup nggak? Kira-kira menurut Anda semua harus ditambah apa lagi? Sudut. Ya. Sudutnya. Dalam hal ini sudutnya dihitung dari sini. Sudut, saya pakai theta. Juga sama. Theta saya. Jadi posisi ini dinyatakan, posisi benda dinyatakan oleh jarak radial dan sudut yang dibentuk dari referensinya. Ya, di sini yang jadi referensinya di mana? Ini sumber referensinya. Paham? Ya. Nah, ini contoh dalam gerak melingkar. Nah, untuk gerak melingkar yang ini kita yang lebih umum lagi. Jadi kalau lebih umum, ini kan dalam arah jam ini.
ini sumbu X, sumbu Y. Ini kalau jamnya ditempel di sini, berarti si posisi benda, nah, diadakan oleh jarak radial dari pusat. Nah, si sudutnya enggak dari sini. Ya, secara konvensional yang digunakan dia dari sumbu X positif ke sana. Ya. Ya. Jadi R ini adalah jarak radial. Biar enak. R ini letak. Di mana R ini adalah jarak ini radial. Theta ini ada namanya sudut tangensial. Jarak radial adalah jarak benda dari pusat lingkaran. Ini pusat lingkarannya. Oke. Oke. Tanpa ini. Oh, pusat lingkaran. Ya. Nah, terus kali ini geraknya lingkaran, berarti kan si objek ini akan geraknya seperti ini kan ya? Contoh ini. Nah, betul lah, ya. Nggak bisa gambar lingkaran. Kayak onde-onde. Gambar lingkaran. Hati-hati, nak. Nah, ini pertanyaannya kan gerak lingkar bisa ada dua arah ya. Bisa begini, ya, atau begitu kan. Ada tetapan juga. Kalau yang ini artinya berlawanan arah jalur. Kalau yang sini berarti searah jalur. Ya. Oke, untuk apa itu? Nah, nanti ada. Ya. Baik, jadi ini jadi posisi apa namanya? Posisi objek itu atau benda dalam gerak melingkar itu dinyatakan oleh R dan theta. Dengan R, nah ini R adalah jarak radial, theta adalah tangan siang. Ya, ini X sebagai referensi untuk tangan siang. Ya, sudut tangan siang. Dari sini ke sana, sesuai konvensi matematik ya. Terus kalau sudutnya ke sini berarti dia negatif tandanya. Kalau ke sana sudutnya positif. Ya. Sama kayak sumbu X Y. X sini positif kan? Ke sini negatif. Y juga sama kalau R enggak pernah negatif ya. Tapi theta ini tangensial bisa negatif, bisa positif. Positif kalau dia searah jarum, berlawanan arah jarum
Negatif kalau dia berlawanan arah jarum jam. Oke, sampai sini. Kalian bisa memahami? Ya. Bayangkan, oh gitu ya. Dengan ini ya, dengan R adalah jarak radial, itu adalah sudut tangan siap. Ya. Nah, kemudian dalam gerak melingkar, mau si bendanya di sini, atau di sini, atau di sini, atau dimanapun, ya, R-nya berubah atau tetap? Tetap. Ya. Ini tetap. Jadi kalau gitu kita bisa menyatakan dengan ciri khasnya dari sudut tangan siap. Jadi perpindahan benda, misalkan ini posisi pertama nih, saya pindah sini. Nah, udah belajar vektor kan ya? Udah kan? Oke. Pakai apa sih kemarin notasinya, Bu Sekar? Masih ingat nggak? Nggak, barangkali bisa bantu saya. Ada vektor satuan gitu ya? Ya, ya. Itopi. Oke, sip. Ini posisi, vektor posisi, ini pakai koordinatnya lah, R, theta gitu lah. Nah, posisi dinyatakan oleh jarak radial dan sudut tangan siap. Ya. Nah sekarang kalau begitu misalkan ini pusat lingkarannya, bagian karena ini bagian dari lingkaran ya. Kita ambil yang ini lah. Nah, bagian dari ini lah karena awalnya si benda itu posisinya ada sini. Nih posisi benda. Pada saat T1 ya. Jadi posisi sini T1 waktu pertama. Terus pada waktu kedua si benda udah ada di sini. Posisinya oke. Maka yang namanya perpindahan yang mana? Perpindahan itu kan perbedaan posisi ya. Yang namanya perpindahan itu kan posisi awal dikurangi posisi akhir. Oke. Di perpindahan itu kan posisi akhir, posisi akhir dikurangi posisi awal. Maksudnya akhir itu ya ini awal ini akhir, gitu kan? Awalnya di T1, akhirnya di
2. Berarti di sini apa di sini? Kalau misalkan ini R, berarti perpindahan itu kan besaran vektor ya. Pakai delta kan, kata Ibu Sekar, itu kan. Karena vektor posisi kan, R, tapi jangan lupa vektornya. Iya. Nah, dia kan vektor. Posisi akhir apa di sini? R2, itu kan ya? Dikurangi R. Ya. Kalau di sini gimana cara menggambarkannya? Bisa menggambarkan vektor delta R. Ada vektor A, ada vektor B, itu kan ya? Kalau A tambah B gimana gambarnya? Berarti A ditambah B, itu kan ya? Misalkan menghasilkan vektor C ya? Gimana gambarnya? Ya terserah. Ini B sambungkan ke A kan? Pindahkan ke sini. Ini, nah, ya. Tuh B, baru A tambah B. Ini tambahin mana hasilnya? Tuh kan? Ini vektor C. Nah sekarang yang ini kan minus tuh ya. R ke sana nih. Ini R1. Itu R2. R2 kurang R1. Gimana cara nambahkan? Gimana? Delta R. Kalau saya nanyakan berapa A dikurangi B, gitu. Gambarkan vektor A kurangi B. B ini kan A kan ya? B ini kan artinya B ya kasih minus. Jadi kalau B nya ke 1, maka minusnya kira-kira ke sini ya. Minus B. Jadi sama juga dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Ya udah, sama. Ya, jadi yang ini kemana arah delta R? Ke? Iya. Hah? Ya. Ini bisa dinyatakan oleh perubahan apa? Perubahan sudut, Pak. Kenapa R-nya kan tetap ya? Jadi perubahan delta R ini bisa dinyatakan oleh perubahan sudut. Kenapa demikian? Oke, lihat. Di sini kan ada sudutnya ya. Delta 1 kan? Yang ini delta 2 ya. Berarti ini tuh akan sama sebenarnya ini. Perubahan delta perubahan sudut. Ya. Gimana? Jadi dalam gerak melingkar, ya, dalam gerak melingkar, maka perubahan posisi dinyatakan sebagai perubahan sudutnya.
Nah, dalam gerak sampai jam berapa ini? Setengah 10. Kalau lagi istirahat ya berarti. Ya. Ya. Jadi dalam gerak melingkar itu perpindahan itu dapat dinyatakan oleh apa di sini? Perubahan apa? Sudut apa? Sudut apa? Iya, tangan siap. Kalau perubahan sudutnya positif, artinya geraknya apa? Apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Hah? Berlawanan arah jarum jam. Positif kan? Kan ke sana, kan ya? Kalau perubahan sudutnya, perubahan sudut tangannya negatif, ya, paham? Berarti kalau gitu, nah, ada perubahan sudut tangensial, betul ya? Dalam gerak melingkar, perubahan posisi bisa dinyatakan oleh perubahan sudut tangensial. Kalau kata Bu Sekar kemarin, ada perubahan posisi terkait dengan kecepatan. Ya. Nah, karena dalam gerak melingkar, perubahan positif terkait dengan perubahan sudut tangensial, maka ada seberapa cepat sudut tangensial berubah terhadap waktu. Nah, itulah yang disebut sebagai kecepatan sudut. Sekali lagi ya, Bu Sekar tahun kemarin mengatakan kalau ada perubahan posisi, ya jarak itu kan kecepatan ya. Oke. Kalau geraknya terus, kan ya. Nah sekarang dalam gerak melingkar, perubahan posisi atau perpindahan itu bisa dinyatakan oleh perubahan sudut tangensial. Kalau ini tadi terkait dengan kecepatan, ya. Nah, kalau untuk sudut namanya terkait dengan kecepatan sudut. Seberapa cepat sudut itu berubah terhadap waktu. Benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Oh, dalam 1 detik dia posisinya bertambah atau berubah sebesar 2 meter. Tuh, itu namanya kecepatan linier nama. Yang diajari oleh Ibu Sekar tahun kemarin. Nah, di sini naik lagi dong, ya. Naik gitu kan. Katanya ada 2 meter per detik dengan kecepatan linier. Nah, sekarang kecepatan sudut. Jadi kalau sudut enggak lagi meter. Pakai satuannya apa? Derajat misalkan ya. Misalkan 2 derajat per detik. Oh, berarti dia itu sudutnya bertambah 2 derajat setiap 1 detik. Sama nggak dengan 2 meter per detik? Hah? Sama nggak dengan 2 meter per detik? Beda. Tapi pemahamannya oke, itu kan ya. Yang kata Bu Sekar berarti adalah pertama perubahan posisinya. Yang sekarang perubahan sudut. Pak. Oke? Di sini
perubahan sudut apa di sini? Sudut tangensial terhadap waktu itu disebut sebagai kecepatan sudut. Nah, kalau waktu tahun kemarin, Bu Sekar ngasih simbol kecepatan V ya. Tahu kenapa ditulis V? Nah, evolusi. Ya, kan kecepatan besar vektor, ya. Bedain dong. Pakai gini. Nah, itu kan. Ini keren. Ya. Kan vektor. Kalau kecepatan sudut, apa simbolnya? Omega. Pakai vektor juga, jangan lupa karena ada kecepatan. Belajar menggambar ya, omega yang begini. Oke nih. Ini simbolnya ya. Simbol kecepatan sudut. Nah, karena ini besaran apa? Besaran vektor, arahnya mana yang menyatakan arah dari kecepatan sudut? Arahnya kemana ini? Kan vektor ya? Arah tadi. Kalau searah jarum jam, kalau berlawan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, tandanya nih. Kalau searah jarum jam, tandanya positif. Terus kalau gambar vektornya gimana? Kan harus digambar ya? Kemana arahnya itu kan ya? Ingin tahu? Siapkan jari kanan. Ini. Nah, ini ya. Jari kanan, tangan kanan. Ini ada ibu jari ya? Nah, ini ibu jari. Yang ini itu menyatakan arah kemana dia diputar. Ini ya. Kalau ini kan ke sana ya. Betul? Iya. Berarti saya jarumnya ini kan ya. Betul ya? Nah, yang ibu jari yang ke sana ini misalkan arah vektornya. Vektor dari kecepatan sudutnya. Berarti keluar nih. Coba kalau berarti gimana? Ini kan ya? Ya. Ini arah atas apa arah sudutnya kan? Sudut tangan sini ke sana kan ya? Berarti ini arah kecepatan sudut mana? Nih keluar. Keluar bilang gambar. Ya. Nah, kalau jam dinding yang kita cintai itu ya, yang dipasang tiap rumah, arahnya kemana geraknya? Ke arah jarum jam itu kan ya sini. Jadi kalau itu arah vektor kecepatan sudutnya kemana? Iya, ke dalam. Gitu. Ini berarti kan nembus ini. Arahnya. Lihat tuh jam itu kan ya. Jadi sekarang Anda semua kalau lihat jam nggak sekedar jam berapa 9:30 gitu ya. Oke, 9:30 tapi karena kita belajar fisika 9:30 dengan arah kecepatan sudutnya ke mana gitu kan gitu. Ada informasi tambahan loh, begini. Ya, paham ini? Ya. Ini arah gini ini penting nanti ya. Kalau Anda belajar medan magnet, kemudian apa? Nanti ada sekitar momen sudut, momen gaya penting arah kayak gini. Jadi sekarang ya. Jadi maksudnya searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam, arahnya ini kan, ini berlawan arah jarum jam ya. Ya. Nah, kan arahnya ke sana. Oh, berlawan arah jarum jam. Nah, kemana kecepatan sudutnya arahnya? Keluar bidang gambar. Di gambarnya gimana? Gambarnya begini. Ini. Ini. Masih ada. Oh iya. Kasih lingkaran, kasih dikit.
keluar. Kalau ke dalam X. Kenapa coba gambarnya gitu? Ingat panah Arjuna itu kan, kalau panah kan pasti kan coba. Dan dari depan kan begitu, kan ya? Makanya kenapa vektor gambarnya begini nih? Kan ya? Ini diambil dari panah kan gambarnya begini ya. Nah, ada ininya kan? Ya. Kalau matanya di sini, nah kita akan lihat begini kan? Ya. Kalau mata kita lihatnya di belakang, kita akan lihat seperti ini. Ya. Kalau yang ini arah panahnya kemana? Arah vektor kecepatan sudutnya. Kalau yang jam dinding, Berapa? iya, belakang, iya, menembus bidang gambar, ya, ke belakang. Jadi ini, nah ke sana. Yap. Gambar gitu ya, itu sama. Oke. Waktunya istirahat tuh. Jam lagi Pak. Sampai setengah 10. Oh gitu. Kayaknya udah istirahat. Mau ditulis dulu? Mau ditulis dulu ini? Nanti Anda semua di rumah kalau ditulis dalam versi bahasa Anda sendiri ya. Dibuat narasi lah ya. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua. Berapa sih kecepatan sudut untuk gerak jarum detik pada jam ini? Ada di sana. Berapa kecepatan sudut? Kecepatan sudutnya untuk jam-jam, sekarang soal jam itu ya, gerak lagi. Iya, Itu berapa kecepatan sudut? Yang ada enggak. 6 derajat per detik. Berapa? 6 derajat per detik. 6 derajat per detik. Dari mana tahu 6 derajat per detik? Sekarang sih harus yang 6 derajat. Terus? Dan ada 60 bidang. Ya. Ya. 60 dibagi. Itu 50. Itu kan 12 bagi 5. Iya, bagi dari mana? 60. karena 1 menit itu 1 kan 1 menit. 60 tuh ya. Terus 20 sudah. Iya. Berapa? 20. 20. Berapa? Ayo, belajar ngalah. Tadi kan yang namanya kecepatan sudut kan ya, seberapa besar sudut berubah, benar ya? Dalam setiap waktunya. Tapi ini jam yang detik ya. Ya. Oke. Itu kan 1 detik. Katakanlah itu kan 1 menit kan 360 ya. Jadi untuk berubah dari 12 ke 1 itu kan ada berapa? Ada berapa derajat? 4. Oh, enggak. Pasti tak. 5 ke 1. 12 ke 1. Iya, berapa derajat? Atau kira dari 1 ke 2 aja, itu berapa derajat? 5. Oh, 30 30 kan? Berarti enggak? Ya? Iya. Nah, ini 30. Oh iya. Sekarang dari 1 ke 2 jarum detik itu gerak berapa detik gitu? 5 detik. Berarti 30 dibagi 5 berapa? 6 derajat per Bob. itu lajunya. Arahnya ke mana? ke belakang. Menembus. Apa? Menembus bidang data. Dan itu tuh bidang-bidang itu. Iya. Benar. Jadi kalau ditanya kecepatannya berapa, jawabannya nilai dan arah. Dan 6 derajat per detik itu kan dipersekan dengan arah mana? Menembus bidang jam. Menembus. Kenapa menembus?
Salah jalurnya. Terus arahnya salah jalur jangan kan ya? Si arah kakaknya kan ke dalam tuh. Betul dalamnya? Sama saya di perkenalkan ya arah-arah kakak seperti ini. Jujur nanti akan kau pakai pada saat nanti Anda belajar gaya. Wah, Anda pakai. Ya. Belum nanti apa yang kumpul sampah segala macam ya di induksi magnetis. Nggak hanya saja sampah. Kayak gitu. Nah, tadi apa kecepatan sudut berapa? 6 derajat per detik ya. Jam yang kita beri kecepatan sudutnya 6 derajat per detik dengan arah kemana? Menembus 9 jam itu kan ya? Itu betul. Nah, sekarang saya akan koreksi sedikit. Membaca tadi salah ya. Nah, biasanya untuk sudut itu suka dinyatakan tidak dalam derajat, tapi dalam radian. Oh. Radian tadi sama radian. Ya, terus ada derajat, ada radian. Jadi yang 6 derajat itu harus diubah ke radian. Oke? Udah Islam saya kurang radian di mana? Di matematika. Matematika ya. Ada. Kan kalau 90 derajat itu diper 2 ya. Masih ingat? Lupa lagi. Oke, nggak apa-apa. Lebih baik jujur ya. Nah. Jadi satuan sudut biasanya untuk gerak lingkar itu dinyatakan dalam radian. Catatan. Satuan sudut dan perpindahan sudut dalam gerak lingkar itu dinyatakan oleh radian, disingkatnya rad. Ini adalah sudut bidang. Nanti Anda belajar juga namanya sudut ruang, steradian. Nanti ya, ini dulu aja, jangan gampang-gampang ya. Radian. Jadi begini definisinya ya. Kalau kita punya lingkaran, gitu. Aduh, sorry. Dia punya radius R. Ini kan namanya panjang apa ini? Yang ini nih, yang melengkung namanya disebut apa ini? Busur ya? Busur lingkaran kan? Misalkan panjang busur ini S.
Kredit, kredit. Ini ada sudutnya nih. Ya. Jangan apa. Nah, yang namanya definisi radian, theta dalam radian itu adalah perbandingan antara panjang busurnya dibagi dengan R. Ya, jadi ini definisinya. Sekarang kalau satu lingkaran berapa sudutnya? Gitu kan ya? Jadi kalau satu lingkaran, untuk satu lingkaran maka di sini S-nya itu kan keliling lingkaran, betul nggak? Apa ini? 2 pi R. Betul? Maka sudutnya jadi S per R kan? S-nya apa? 2 pi R dibagi dengan yang dicoret. Apa yang dicoret? Ini kan garis 360 derajat ya. Makanya kenapa 360 derajat itu setara dengan 2 pi radian. Ya, coba kalau setengah lingkaran, lingkaran berarti S-nya setengah dari lingkaran kan ya, jadi PR kan, betul nggak? Maka sudutnya dalam radian berapa ini? Setengah lingkaran, ya, PR setengah lingkaran ya, PR bagi dengan, jadi dibagi. Kalau seperempat lingkaran, S-nya berarti seperempat dari 2 PR, betul nggak? Ya. Berapa ini? Setengah PR. Maka sudutnya setengah PR dibagi dengan R. Ada yang dicoret. Jadi makanya kalau satu lingkaran ini kan 360 derajat ya. Kalau dalam radian menjadi 2 pi. Setengah lingkaran 180. Betul nggak? Dalam radian menjadi seperempat. Ini 90. Dalam radian menjadi begitu. Ya. Asbabun nuzulnya awalnya begini. Paham? Jadi kita gunakan radian, ya. Dalam gerak mendengar kita gunakan radian, enggak derajat. Tapi nanti saya minta Anda udah langsung ini, 9. Jawabannya misalkan kalau udah bilang setengah pi, 90 derajat. Itu kan sepertiga pi, 90 derajat. Oke, seperempat pi, 45. Ya, seperempat pi, 30. Sudah. Misalkan sudah bisa ini ya, sudah terbayangkan. Coba 270 ya, berapa pi? 3 135. Mau nggak yes? Berapa? 2 gampang aja. Pi-nya 90 kan caranya. Berarti kalau 135 berarti 135 terus 90 kalikan. Ya. Oke. Jadi untuk dalam gerak melingkar satuan sudut dinyatakan oleh radian.
Ya. Dan nanti posisi juga sekian radian dari mana. Dan kecepatan sudut pun satuannya tadi yang asalnya 6 derajat per second diubah menjadi sekian radian per second. Ya. Oke. Oh, tadi kalau ada 6 derajat berapa radian? Berapa? Iya. Caranya gimana dia? 6 derajat per 108 kali pi. Jadi 1/30 pi radian. Nah, jadi kecepatan sudut apa namanya? Jarum jam yang detiknya ya. Jarum jam kita tuh berapa ini? Jadi 1/30 pi radian per detik dengan arah menembus bidang jam. Dalam tulisan itu ini cara tahu dia searah atau berlawanan jarum-jam gimana? Nah, Ditulis. tulis aja loh dengan arah saja belum jam. Atau kalau mau misalkan yang tadi yang kelegak ini disesuaikan dengan tanda tadi. Oh, Kan kalau kalau berlawanan arah jarum jam dia positif ya. Kalau kalau searah dia negatif. Nah, tadi kan dia kan masuk ke dalam ya. Berarti dia kan searah jarum jam. Berarti tanda dia negatif. berarti minus 1/30. Yes. Ya. Nggak apa-apa untuk sekarang. Tapi nanti harus pakai vektor ya. Nanti lah belajar vektor, nanti jangan sekarang. Tapi ke sekarang. Pelan-pelan gitu. Itu ya. Jadi kalau minus, masuk di dalam gambar. Atau tadi salah dengan jarum ini. Masih lama? Enggak, gua kasih makan sih. 3 JP semua. Hah? 3 JP. Langsung bisa tuh ya? Iya. Nggak ada jenis-jenis. Enggak. Oh, itu ada 10 lagi. 3 jam di setengah 10 ya? Iya. Nah, 1 jam. Kita mau Terus. jadi kita udah belajar apa sampai saat ini? Apa gerak lingkar? Ya, kita apa lagi? Posisi ya, penyataan posisi dari gerak lingkar. Kemudian apa lagi? Dan namanya kecepatan, perubahan posisi, sedang kecepatan sudut. Ya. Nah, saya kembali lagi tadi ke jam lagi ya. Kan jam kan saya lihat sih jam ini kan. Ternyata hasil kita diskusi bahwa jarum pendek, jarum detiknya dia bergerak dengan kecepatan sudut sebesar 1/30 pi atau pi/30 radian per second ya, dengan arah ke dalam mana? Ke dalam bidang bersama dari jam, kan ya, perhatikan gitu ya. Boleh nggak kita bertanya? Tadi itu kan si detiknya itu, si ujung detiknya saya dikasih tempel ya, mana pun itu kan ini dia gerak tuh kan berarti. Boleh nggak nih? Itu kan tadi jawabannya minus pi/30 radian per second. Kita boleh nggak bertanya? Itu kalau si jarum yang warna kuning itu yang kita di ujung itu ya, berapa meter sih dalam sel detiknya? Boleh? Boleh aja kan? Karena dia membentuk jarak tuh kan ya. Sepanjang dia ini kan dia membentuk jaraknya berapa yang dia atur, betul nggak? Oke. Berapa perubahan jaraknya dalam setiap waktu? Dan itu gerak melingkar. Itu yang disebut sebagai kecepatan tangensial. Ya. Ini udah ini sama saya hapus ya.
Mana sih? Jadi ada namanya kecepatan sudut, tadi yang pasti satuannya radian per second. Seberapa sudut itu bertambah, ya, atau berubah, ya, dalam setiap waktunya. Maka ada juga yang namanya kecepatan tangan siang. Berapa jaraknya yang berubah terhadap waktu. Kan ketika jarum jam bergerak, itu kan ya, begini kan ya, gitu kan ya. Ini kan ada perubahan jaraknya nih. Berapa meter dalam setiap detiknya, gitu kan? Itu namanya kecepatan tangan siang. Oke. Kalau gambar tadi, yang itu ya. Ini pusat lingkarannya. Misalkan geraknya ke sana lah, gitu ya. Berlawan arah jarum jam. Si objek itu ini posisinya. Si objek. Karena dia geraknya ke sana ya, ke arah jarum jam, berarti si kecepatannya yang mana? Kecepatan tangan sial itu. Dia menyinggung lingkaran di titik di mana objek itu berada. Kalau objeknya di sini, berarti garisnya yang menyinggung yang ini kan? Ya. Tapi ini ada dua, bisa ke sana atau ke sini. Tergantung arah putarannya kemana. Apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum. Dari gambar ini dia kan berlawanan atau searah ini? Berlawanan. Berarti di sini gambar garis itu ya, arahnya ini. Oh, berarti ke sana kan ya? Ini hapus. Nah, ini adalah kecepatan tangan siang. Saya beri T. Kalau bendanya di sini, kemana arah kecepatan tangan siang? Kemana? Ya, buatnya garis yang menyinggung kan ya? Garis menyinggung kira-kira kan ini kan ya? Itu kan? Berarti, ke sini ya? Ini kecepatan tangan siang. Kalau bendanya ada di sini, ini R-nya ya. Kemana? Ya. Kecepatan tangan siang. Kalau bendanya di sini, ini kan nyinggung dengan ya, ya cek ke sini. Kebayang? Kalau dalam jam detik, tangan sialnya kemana? Apakah ketika di jam berapa? Di jam 12 gitu ya, arah vektor kecepatan tangan sialnya kemana? Untuk jam mana? Ke? Yang di sini? Yang di sini? Yang di sini? Pak? Kecepatan tangan sial dengan kecepatan sudut sama nggak? Beda. Kalau di sini kemana arah kecepatan sudutnya? Kemana arah kecepatan sudutnya? Geraknya kan ke sini ya. Arah kecepatannya kemana? Nah, keluar bina. Kamu ini.
Sama nggak? Beda kan? Vektornya beda, ini arahnya ke sana, yang ini mau ke situ, tuh kan ya? Beda-beda tuh kan ya? Paham? Ya? Ini kecepatan tangan siap. Jadi kecepatan yang menyinggung lingkaran. Keren. Nah, kemudian saya tanya lagi. Oke, saya tanya lagi. Apakah ada kecepatan? Apa sih kecepatan? Perubahan kecepatan terhadap waktu kan? Intinya ada perubahan kecepatannya. Ada nggak perubahan kecepatan? Untuk posisi benda, katakanlah awalnya si benda itu ada di sini. Siap ya? T1 bendanya di sini. T2 benda di sini. T3 benda di sini. T4 benda di sini. Apakah ada percepatannya enggak? Ingat, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam setiap waktu, kan ya? Dalam selang waktu, sorry. Jadi intinya ada perubahan kecepatan. Ya. Betul? Nah, kecepatan itu kan besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor berubah, maka harus berubah apanya? Ingat, besaran vektor kan besaran yang memiliki nilai dan arah kan? Kalau besaran vektor berubah, berarti nilainya harus berubah, atau arahnya harus berubah, atau kedua-duanya harus berubah. Kan begitu? Nilai boleh sama, tapi arahnya berbeda. Ada perubahan arahnya, berarti kecepatannya konstan nggak? Tidak. Ada percepatan. Oke. Nah, dari gambar aja ini. Dari gambar aja. Perhatikan arah vektor kecepatan. Di T, T1 ya. Lihat vektor kecepatan benda pada saat T1, T2, T3, T4. Vektornya sama enggak? Enggak. Ya. Berubah-ubah. Pada saat benda di sini ya ini arah, pada saat benda di sini ya ke sana kan ya. Di T3 ke sana arahnya. T4 ke sana. Berarti ada perubahan. Berarti vektornya bukan vektor yang konstan kan ya? Berarti berubah-ubah kan? Ada perubahan kecepatan. Artinya apa? Ada percepatan. Pasti ada. Paham sampai sini? Paham? Jadi sini karena vektor kecepatan itu selalu berubah setiap waktu. Setiap waktu, maka pada sini gerak meningkat, ini mempunyai percepatan. Jadi A-nya itu tidak nol. Nggak nol, pasti ada. Oke. Ya, sampai sini gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Jadi ini adalah 3 besaran penting dalam gerak melingkar: perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Ini sama kayak apa?
kayak GEB ya, gerak lurus. Ya. Dan secara umum sama, mau semua gerak lurus sama. Nah, yang itulah bagaimana perpindahannya, kecepatannya dan percepatan. Ini tambahan buat Anda ya. Sebenarnya itu kan tadi belajar mekanika. Ya. Ini kan namanya mekanika, kan. Dalam mekanika itu ada dua kajian besar. Pertama ada kinematika dan dinamika. Kalau kinematika itu belajar tentang bagaimana posisinya, bagaimana perpindahannya, bagaimana kecepatannya, bagaimana kecepatannya itu kinematika. Tapi kalau dinamika itu melibatkan penyebab. Kira-kira apa? Dari. Makanya kan, pada waktu kelas 10 kan ibu sekali menggambarkan pindahan, kecepatan kan. Setelah itu baru masuk kajiannya kan ya, hukum Newton. Kita masih ini di bagian ya. Oke. Ya. Gimana? Ada yang menanyakan? Jadi kalau nanti ada semua ke Liang Lala, misalnya, jadi nggak sekedar muter gitu ya, dong ya. Harus ada nilai-nilainya, ya. Betul? Aku bilang aduh. Gitu. Ya, jadi berarti kalau ke ya jangan sekedar muter, tapi udah kebayang, sudah ya, betul? Wah, berubah posisinya, arah vektor kecepatannya, sebenarnya kecepatan sedikitnya kemana? Itu, ya. Jadi ciri khas, ya. Jelas gak bisa? Ya. Oke. Masih lama ya? Ada lagi? Nah ini kan baru gerak melingkar ya. Masih ngantuk, masih ngantuk mandi. Tidak tahu, dulu saya pernah di angkatan lalu ngajar di angkatan lalu ngajar para perwira, saya ngajar matematika dan fisika. Angkatan lalu para perwira itu ada cara mengatasi ngantuk. Bukunya emang kalau tadi ternyata cara seperti itu. Emang ada bonus ya. Jadi ingat aku ngasih, jadi ingat saya waktu ngajar di sana ya, tahun 2000 pas saya lulus langsung turun aja. Oke ya, jadi ini tentang topik hari ini adalah tentang gerak melingkar. Apa yang menjadi fokusnya adalah besaran fisik dalam gerak melingkar. Apa itu? Pergerakan sudut, ya. Ada kecepatan sudut, ada kecepatan tangan sisi, ya. Oke. Berikut arahnya. Ya. Oke. Nah sekarang saya mau ikuti apa yang kata Ustaz semester kemarin. Kan ada gerak lurus GL, benar ya? Terus kan Ustaz ngajari gerak lurus gerak, ya. Terus udah beres, masuk gerak lurus berubah gerak. Dengan cirinya apa kalau gerak lurus gerak? Gerak lurus gerak kecepatannya konstan. Kalau gerak lurus gerak kecepatannya ya konstan. Itu kan?
kata besar ya. Besar ya. Oh, ya. Pak, kalau gerak melingkar ada nggak? Kan kalau di gerak lurus kan ada GLB, ada GLBB ya. Kan kalau gerak melingkar tulisnya GM gitu kan. Kalau di belakang ada GLB, maka ada nggak gerak melingkar GFB gitu kan? Terus kalau di gerak lurus berulang ada GLBB, kalau di gerak melingkar ada nggak GMBB gitu ya? Ada nggak? Ada, sama aja sebetulnya. Cuma yang membuat beda apa? Ini pertama lintasannya. Nah kalau dalam gerak melingkar berarti ada analogi yang sama dengan gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus beraturan yang tetap apa? Kecepatannya. Dalam gerak melingkar beraturan yang tetap apa? Kecepatan sudutnya gitu. Oke? Ya, yang tetap. Nanti rumusnya mirip-mirip seperti yang di GL. Hanya ganti V-nya menjadi omega, S-nya menjadi theta, begitu. Sudut. Itu yang berubah. Terus kalau dalam GLB percepatannya konstan. GLBB ya, benar ya? Nah kalau dalam GMBB gerak melingkar berubah beraturan, apa yang konstan? Percepatan, tapi apa namanya? Percepatan sudut. Nah, kita analogi. Dan perumusannya sama, bentuknya sama. Saya oke, kalau di gerak melingkar, sorry. Ini ada GLB dan yang kedua ada GLBB. Ini cirinya tadi kecepatannya tetap. Kalau ini percepatannya tetap. P tetap. Ini A tetap. Perubahan posisinya misalkan X depan ya. Ini dilakukan oleh apa ini? Gimana kata sekarang? Ayo. Kecepatan alihkan dengan selang waktu. Benar ya? Terus kalau ini P pada saat T sama dengan P0 bisa ditambah A kali delta T atau kali T. Kan gitu ya? Apa kaitel? Juga sama, boleh.
ya enak. X pada saat T dengan ditambah V0 kali T. Atau di sini X pada saat T dengan apa di sini? X di 0 ditambah setengah A ke kuadrat. Kan itu ya? Nanti ada kombinasinya antara ini dengan ini kan? Ya. Atau apa sih ini? Ada P kuadrat sama dengan ditambah 2A X. Sorry, ada X perpindahan. Nah, dalam gerak melingkar dan sama juga ada ini kan ya apa GL ini GM, ada juga gerak melingkar beraturan dan ada juga gerak melingkar berubah beraturan. Ini cirinya apa ini? Kalau ini samanya teknologi yang sama. Kalau ini kecepatannya tetap, ini namanya kecepatan sudutnya omega-nya yang tetap. Vektor ya, sama. Yang ini, nah kecepatan sudutnya yang tetap. Kecepatan sudut simbolnya alfa. Gitu. Ya. Ini kecepatan sudut, ini percepatan sudut yang tetap. Oke ya. Baik, sekarang kita akan melihat nih tentang gerak melingkar berat-berat. Atau G M. Tadi tandanya apa di sini? Kecepatan cirinya kecepatan sudutnya itu tetap. Tetap atau konstan. Konstan itu bukan kontan ya, konstan, selalu tetap, nggak berubah. Oke, jadi maka si posisi sudutnya atau apa namanya sudut tangensialnya ya tadi setiap waktu ya ini mirip kayak ini GLB, cuma ganti ini kan X ganti dengan sudut tangensial. Ini pasti sudut tangensial di awal tuh kan ya. Jadi di awal ditambah V0 kan kecepatan sudut ya. Omega kali ya. Oke. Kalau pada tadi ya, pada apa namanya? Misalnya gini, pada saat T0-nya 0 awal, ya, si sudut tangensial sebuah benda itu pada pi per 4 radian per rad. Maka tentukan dengan kecepatan sudutnya yang konstan. Misalkan tadi 1/5 pi radian.
Maka tentukan berapa kecepatan sudut pada T-nya 10 detik. Ada yang bisa nggak? Awalnya dia di pipa perhatian ya. Kemudian setelah 10 detik kemudian berapa sudutnya? Sorry. Tentukan sudut tangan sialnya. Gimana? Ada yang mau berkarya di depan? Jangan takut. Ada yang mau? Ayolah, jangan takut, jangan malu-malu. Nanti itu dong. Mau di mana? Mau di sini mati. Ya, mati saja. Apa namanya? Dadan ya? Iya Pak. Oke, Dadan mau coba. Ya, coba Dan, sekalian bisa kerahkan ke teman-temannya. So, belajar mengartikulasikan ya. Pada waktu jadi pas awal waktu itu derajatnya 0. T0 Pada awalnya awalnya nol. ya Pada T0 ya di awal. Sekarang posisinya itu di perempat radian. Berapa sudut tangan sialnya? pada Pada 10 detik. saat seperti itu. Jadi P4 tambah 10 detik. Ya, percepatan ini. Aduh, sorry, saya ada. Detik. Ayo. Tambah 10 detik. Nah, awalnya kali waktu. Oh, enggak. Waktunya 10 sama OT0 itu P4 tambah P5 kali T yaitu 10 detik dikali 10 di OT10 sama dengan P4 tambah 2P. Nah, kita kan udah tahu 2P 360 derajat. Berarti dan P4 itu sama dengan 45 derajat. Berarti 45 derajat tambah 360 derajat dengan 405 derajat. Oke tuh. Ya. Coba tapi bisa. Coba kalian lihat di Pembakaran dia lebih. Oke, bagi 180 kali pi. Bagi 180 kali pi. 2, 45, 1/4 ya. Iya, 2/4 di radian. Oke. Artinya apa? Dia sudah melewati sepilihan penuh ya. Ada sisanya 1/4 radian kan ya. Bagus. Gimana? Ya. Jadi pakai yang mana? Pakai yang itu juga kan? Ya. Dalam pikirannya menggantikan ini kan ya. Ini adalah apa namanya? Sudut tangan sial awal. Jadi posisi benda itu awalnya di mana? Awalnya di pi/4 radian. Jadi kalau digambarkan begini. Ini lingkarannya, katakanlah ya. Nah, pi/4 itu kan ini ya. Nah, di sini awal.
ini, yaitu pi per 4 radian. Nah, karena omeganya positif, berarti dia dengan ya searah jarum jam. Ini kan, ini 2/4. 2 pi itu kan udah dari sini ke sini lagi kan itu udah 2 pi ya radiannya. Betul? Tambah 1/4 lagi, kira-kira di sini lah. Nah, jadi dia udah muter. Pas detik ke-10 di sini. Kebayang? Ini udah seperti penuh nih. Nah, gitu. Ya, itu 2 pi 1/4. Oke. 2/4 pi radian. Oke. Paham nggak sih? Oke. Coba jarum yang detik kalau sudah 10 detik ya, misalkan awalnya dari angka 12 tuh ya. Angka 12 ya, sejam dan detik ya. Oke. Kalau sudah 500 detik dia ada di posisi mana? Jam 500 lah. 300 detik lah. Posisi awal lagi. Posisi awalnya tadi katakanlah di angka 12 ya. Posisi awalnya jam kan gini ya. Oke, posisi awalnya di sini. Kan ya? Katakanlah posisi awal jarum angka di sini. Dia kan ke sini kan ya? Maka kalau udah 300 detik dia udah menempuh sudut berapa? Awal lagi Pak. Hah? Ke titik awal lagi. Titik awal lagi? Dari mana titik awal? Setelah 5 kali putaran kembali lagi ke awal. Kembali ke? Iya. Berapa radian? Tadi omeganya berapa? Tadi hitung ya, berapa? Minus 1/30 pi radian per ya. Terus awalnya di sini kan? Ya. Nah sekarang kalau gitu ininya selama waktu berapa ini? 300 detik, tuh kan ya? Tuh, ya. Posisi awalnya ini kan pi per 2 ya. Ini kan awalnya di sini kan? Awalnya di sini. Berarti kan tadi patokan sudut kan dari ini kan ke sana. Berapa ini sudutnya? 90 derajat ya. Pi per 2. Per 2 radian. Nah, baru kerjakan seperti apa yang dilakukan oleh Dada. Yang beda apa ya? Yang beda sudut awalnya dan oke. Ada yang mau coba? Coba dong. Udah. Yang menyuruh siapa? Abu. Coba lihat. Yang paling vokal. Ya. Kenapa tadi kedinginan? Ya Pak. Nah, betul. Coba ya. Silakan. Akan melihat Ilyas berkali asuh pakai itu pakai sekarang. Oke.
Hah? 300 gede. Ayo. Kan dulu paling 300. Dibagi 30. Dong. Salah. Perlakuan. 10 dong. Oke dong ya. Jadi Ini kayak aneh. berapa? Kok gini? 19 P. Sini 19 per 2 pi ya. Ya, udah oke. Cukup. Oke. Badannya berapa? Banyaknya kalkulator ini. Oh, kalkulator. 1 pi berapa? 180 kan? Kalau 180 derajat. 19 per 2 kali 180. 19 per kilo berapa? 90. Punya aja di 180 per kilo berapa? 90 kan? 90 kali 19 itu. Nah, oke ya. Jadi Anda semua nanti bisa bertanya sama bapak dan ibu. Pak, jam ini kapan belinya? Oh, tahun 2015. Oh gitu. Kalau tahu tanggalnya, alhamdulillah, gitu ya. Nggak bisa, oh tak tanggal sekian. Oh gitu. Anda bisa, berarti si jamu tanya itu sudah berapa radian selama dia nyalain sampai hari ini? Pasti udah ribuan radian. Maksudnya adalah apa? Perjalanan yang dia tempuh itu sudah berapa radian? Atau sudah berapa meter, berapa kilometer yang dia tempuh? Gitu. Ya. Boleh panggil Pak. Tunggu.